Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna Tumanggor dengan NIM 10522038 dari kelas Ilmu Pemerintahan 5C UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait pemahaman saya tentang hukum administrasi negara. Dan pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan beberapa poin penting, dimulai dari definisi hukum administrasi negara, fungsi hukum administrasi negara, kemudian yang ketiga ada hubungan antara hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya, kemudian ada sumber-sumber hukum administrasi negara, dan yang terakhir adalah bagaimana asas umum pemerintahan yang baik. Apa itu hukum administrasi negara? Jadi hukum administrasi negara ini memiliki banyak definisi. Kalau dilihat dari dalam artian luas, hukum administrasi sendiri meliputi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, kemudian hukum administrasi, kemudian hukum administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan. Jika dilihat dari menurut pendapat para ahli, ada beberapa ahli berpendapat seperti Belte Freud mengungkapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan seluruh aturan yang mengatur alat dan badan pemerintahan dalam memenuhi tugas atau fungsinya. Di sisi lain, Abdul Jamali juga mengungkapkan bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya yang menjadi sebab negara itu berfungsi. Jadi pada intinya, hukum administrasi negara ini dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Apa saja yang menjadi fungsi dari hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi direktif, yaitu memberikan pengaruh yang besar untuk membangun masyarakat yang sesuai dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua ada fungsi stabilisator. Fungsi stabilisator yaitu menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis sehingga perpecahan dapat diminimalisir. Kemudian yang tiga itu ada fungsi perfektif. Fungsi perfektif yaitu adalah menyempurnakan tindakan atau perilaku masyarakat luas dan juga lembaga negara sebagai alat administrasi negara. Kemudian yang keempat ada fungsi integratif yaitu memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kelima ada fungsi korektif yaitu memberikan perbaikan kepada masyarakat luas dan juga lembaga negara apabila ada kekurangan atau kesalahan. Bagaimana hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya? Hukum administrasi negara merupakan cabang ilmu hukum yang mandiri, di mana masing-masing cabang tersebut dapat melakukan sinergi dan koordinasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Yang pertama di sini ada hubungan hukum administrasi negara dengan HTN. HAN dengan HTN sangat berhubungan dan berkaitan. Kenapa? Karena asas-asas yang berlaku pada hukum tata negara atau HTN yang berkaitan dengan administrasi negara berlaku juga dengan hukum administrasi negara. Seperti yang dikemukakan oleh Tenberg, dia mengungkapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan perpanjangan dari hukum tata negara. Oleh karena itu, hukum administrasi negara dan HTN saling berkaitan dan berhubungan. Kemudian yang kedua ada hubungan administrasi negara dengan hukum pidana. Hubungan HAN dengan hukum pidana terjadi apabila ada kaidahan yang diulang kembali menjadi hukum pidana. Dengan kata lain maksudnya seperti ini, apabila ada kaidahan yang dilanggar, maka sanksinya terdapat dalam hukum pidana. Berikutnya yang ketiga ada hubungan HAN dengan hukum perdata. Kemudian yang keempat ada hubungan HAN dengan ilmu pemerintahan. Jadi HAN dengan ilmu pemerintahan saling berhubungan dan saling melengkapi, di mana HAN hukum administrasi negara memberikan kerangka hukum yang mengatur praktik pemerintahan, sementara ilmu pemerintahan menawarkan perspektif bagaimana seharusnya pemerintah melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien.
Kemudian yang kelima, hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum internasional, yaitu mengatur koordinasi antara pejabat pemerintah di berbagai negara, mengatur kerjasama antar wilayah regional terkait dengan bidang pemerintahan maupun perekonomian. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material. Nah, sumber hukum material ini adalah sumber hukum yang meliputi isi atau materi yang terdiri dari aturan-aturan hukum itu sendiri. Kemudian sumber hukum material ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sejarah, sosiologis, dan filosofis. Kemudian sumber hukum yang kedua ada sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil ini merupakan sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum ini tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Nah, sumber hukum formil kemudian dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada undang-undang, kemudian kedua kebiasaan, kemudian yang ketiga jurisprudensi, keempat traktat, dan yang kelima adalah doktrin. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi untuk menciptakan pemerintahan yang baik, maka penyelenggara negara atau alat administrasi negara atau badan pemerintahan harus memegang prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Nah, dijelaskan dalam Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 dalam pasal 3 bahwa asas-asas penyelenggara negara ada 7. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah setiap penyelenggara negara atau alat administrasi negara dalam pengambilan keputusan maupun tindakan harus sesuai dengan peraturan hukum yang jelas dan pasti. Kemudian yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara. Di sini penyelenggara dituntut dalam pengambilan keputusan dan tindakan harus dilaksanakan dengan sistematis, secara terorganisir dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada asas kepentingan umum. Nah, asas kepentingan umum ini adalah di mana penyelenggara negara atau alat administrasi negara dituntut dalam pengambilan keputusan maupun tindakan dan kebijakan yang mereka ambil harus sesuai dengan kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kemudian yang keempat ada asas keterbukaan. Penyelenggara negara dituntut harus terbuka, transparan dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat luas. Setiap informasi publik harus bisa diakses oleh masyarakat luas, kecuali informasi yang bersifat rahasia dan dapat mengganggu kepentingan negara itu tidak harus dipublikasi. Kemudian yang kelima ada asas proporsionalitas. Nah, asas proporsionalitas ini adalah asas di mana penyelenggara negara harus seimbang dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada asas profesionalitas. Nah, asas proporsionalitas ini adalah di mana penyelenggara dituntut untuk profesionalitas dalam menjalankan tugas dengan menjalankan tugasnya dengan memegang teguh integritas dan dedikasi. Kemudian yang ketujuh ada asas akuntabilitas, yaitu penyelenggara negara harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan maupun kebijakan yang mereka buat kepada seluruh masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hukum administrasi negara. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.